Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qaddi, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi administrasi dan supervisi pendidikan dengan judul Administrasi Ketatausahaan atau Manajemen Ketatausahaan Sekolah. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sebenarnya ketatausahaan ini, seberapa pentingnya ketatausahaan ini, siapa yang akan mengelola, dan sebenarnya apa prasyarat orang yang ada dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian ketatausahaan ini. Kadang kita menganggap yang namanya administrasi ketatausahaan ini sebagai jantung bagi sebuah lembaga, yang dikatakan kajian bahwa dalam konsep ketatausahaan bukan hanya sekedar persoalan surat menyurat saja, tapi ada persoalan kerahasiaan, bahkan kerahasiaan negara juga ada di sini. Maka dari itu, ketika segala sesuatu dilimpahkan atau diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, yang kita tinggal menunggu kehancuran yang akan terjadi. Nah, pada saat sekarang ini kita akan mengkaji administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah, atau kalau lebih besarnya lagi adalah kita mengkaji ketatausahaan perguruan tinggi yang sebenarnya sama saja. Nah, pengertian dari administrasi ketatausahaan yang pertama, dalam kata bahasa, tata usaha itu ada dua makna, yang mana kata-kata pertama adalah tata, artinya bahasa, yang sebenarnya diartikan sebagai menata. Nah, artinya suatu peraturan, satu aturan sebenarnya yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ini membuat mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk tercapainya suatu tujuan dari lembaga tersebut. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tata usaha adalah satu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga dalam kegiatannya. Apanya yang dikelola, apanya yang ditata. Yang dikelola dan ditata adalah menghimpun, yang mana menghimpun di sini berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakannya tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada, atau tadinya cuman sebagian, atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun menjadi satu informasi yang luar biasa, yang ketika diperlukan kita bisa dimanfaatkan itu, yang mana pada makna pertama tadi dalam kegiatan ketatausahaan. Nah, menurut Delianji, ketatausahaan itu adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi ketatausahaan, menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan manfaat atau memberikan makna bagi banyak orang di lembaga atau organisasi yang memiliki dua kegiatan, yang mana kegiatan yang pertama adalah menghimpun, berarti mencari, mengusahakan tersedianya segala hal yang tadinya belum ada atau tadinya masih sebagian, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang menghimpun, menjadi informasi yang bisa diperlukan dan juga dimanfaatkan. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kegiatannya mencatat. Apa yang dicatat? Yang mencatat itu tidak hanya sebatas menggunakan pulpen atau tulisan tertentu, namun sekarang kita bisa menggunakan teknologi yang secara otomatis bisa tercatat seperti laptop ataupun komputer.
Nah, proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membutuhkan dengan alat tuliskah, dengan teknologi tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudnya berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirim, bisa disimpan, bahkan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan, bahkan informasi-informasi yang ternyata paling untuk tahun ini meski 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi selagi satu informasi yang bermanfaat itu ada di sebuah lembaga tersebut. Adapun konsep dari ketatausahaan ini menurut De Liang-ji yaitu yang pertama, mengolah, menghimpun, dan mencatat, yang mana ketiga ini dalam mengolah akan diolah yang artinya adalah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan, berbagai hal yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas, yang lebih bisa dipakai oleh siapapun, ketatausahaan sekolah ataupun ketatausahaan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu menggandakan kegiatan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga mencatat, yang ketiga mengolah, dan yang keempat adalah kegiatan menggandakan berarti membuat dan menjadi ganda, satu menjadi dua jadi tiga, artinya kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara. Yang kelima yaitu mengirim, yang artinya itu kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak sehingga satu kesatuan persepsi yang sama. Yang keenam, kegiatan administrasi ketausahaan ini adalah ditutup dengan kegiatan menyimpan, yang artinya segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga atau punya potensi yang menguntungkan itu justru bisa juga merugikan bagi sebuah lembaga tersebut. Nah, bagaimana proses administrasi ketatausahaan dari dulu sampai sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Satu, dari proses administrasi ketatausahaan itu ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Tata persuratan ini di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur dalam Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/19 tanggal 25 tahun 95. Dan tentu saja ini menjadi pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa katanya? Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Peta surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan namanya itu adalah nota, atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang isinya adalah tentang catatan singkat terkait dengan nota catatan satu pokok persoalan tentang kedinasan. Selanjutnya yaitu memo, ya udah dari manapun siapapun yang sudah sangat memahami ini diketik atau ditulis ya atau menggunakan tangan kelihatannya kepada bawahan tentang persoalan kedinasan, surat pengantar, kemudian juga ada surat kawat. Nah, kegiatan pengolahan arsip itu banyak, mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem tahan prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Lebih lanjut tentang kearsipan atau penataan arsip. Azas penataan arsip ada azas sentralisasi dan ada azas desentralisasi. Ada juga azas gabungan antara sentral dan desentralisasi. Adapun penjelasannya yaitu azas sentralisasi adalah penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Nah, sementara azas desentralisasi, azas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Jadi sebanyak ketinggiannya, maka sebanyak itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, sedangkan azas gabungan yang diantaranya gabungan dari kedua azas tersebut yaitu azas sentralisasi dan azas desentralisasi adalah azas yang pertama, tiga azas yang dimanfaatkan.
Para tata usaha yang pertama, mereka mengelompokkan penataan arsip itu berdasarkan masalah atau jenis masalah yang serupa, tidak dikelompok ke dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua, berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad yang kategorinya itu ialah untuk judul atau topik yang sama itu berada dalam jenis. Nah, itu dalam rangka apa? Sistem namanya juga sistem penataan. Sistem menata arsip itu memudahkan, menggampangkan si pengelolanya untuk kembali menemukan berbagai arsip yang diperlukan kapan dan dimanapun. Jadi lebih sederhana, sama saja ketika persoalan kita adalah shift folders, archivaris. Setiap kita menjadikan lebih sederhana, lebih gampang memanfaatkan, itulah yang namanya sistem penataan arsip. Selanjutnya, sistem penyimpanan menurut pola yang sudah kita tetapkan, yang ternyata tidak kalah penting dalam ketatausahaan, proses tata usaha, ketatausahaan sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga. Dalam ketatausahaan ada azas yang namanya jarak terpendek. Namanya proses tata usaha, ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor yang menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya, yang kita anggap paling pendek, sehingga energi dalam proses menjadi lebih cepat, yakni caranya pada dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini titik diartikan menjadi tugas pegawai dan titik yang satunya lagi diartikan sebagai meja. Tugas pegawai menjadi menghubungkan dua titik pertama dan titik yang kedua tadi, titik seperti garis lurus tadi, yaitu titik pertama, dan menghubungkan titik kedua yaitu meja tadi. Nah, itulah tugas pegawai dalam penataan kearsipan tersebut. Selanjutnya, dalam kaitan tata ruang kantor atau tata ruang sekolah, yang tadinya yaitu ada azas perubahan suasana tempat kerja. Perubahan suasana yang kadang-kadang menjadi penting. Kenapa? Karena kalau lama-lama setahun, 2 tahun atau 3 tahun begitu aja suasananya, jarang kadang bisa menurunkan motivasi atau justru menjadi terbiasa begitu-begitu saja standar. Motivasi tidak menjadi naik, tapi perubahannya dilakukan secara berkala. Nah, jadi azas-azas perubahan susunan tempat kerja yang mana penyusunan tata ruang kantor yang baik menurut kita sebaik mungkin atau senyaman mungkin kantor itu bisa kita pakai, sehingga para pegawai menjadi lebih energik, lebih bersemangat dan sehat. Karena bisa lebih sehat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk menciptakan ide, gagasan, inovasi untuk kemajuan lembaga tersebut. Nah, lingkungan itu dapat kita katakan yaitu lingkungan fisik, yang mana lingkungan fisik ini berkaitan dengan keseluruhan fisik yang ada di tempat kita. Makanya pengelolaan lighting, pencahayaan atau tata ruangan tersebut menjadi sangat penting, yang mana mempengaruhi ventilasi udara, yang mana mempengaruhi semangat kerja para karyawan atau pegawai di tempat kerja tersebut. Dalam sekolah atau perguruan tinggi, ketatausahaan, administrasi atau manajemen ketatausahaan ini menjadi ujung tombak mereka bekerja lebih banyak. Maka semuanya harus paling tidak guru dan dosen memberikan masukan, didengarkan masukan-masukan tersebut, yang mana mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu dan lebih banyak posisi atau keadaan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan selama proses waktunya tersebut. Jadi dengan masukan-masukan mereka, karena mereka terlibat dalam segala hal, kemudian apalagi mulai merencanakan penggunaan ruangan-ruangan di sekolah itu, penduduk bersama dengan guru dan dosen atau masukan-masukan lagi, karena mereka paling tahu kelas tersebut, gimana pendataan siswa, gimana lemari arusnya di mana,
pencahayaan seberapa, dan kalau sudah jam-jam tertentu gimana proses mengajar, gimana panas ruangan tersebut, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kebijakan sekalipun kalau dia tidak ada di ruangan yang sebenarnya menjadi tempat dari pekerjaan itu di titik dilakukan. Kalau sekolah dan perguruan tinggi otomatis hampir sebagian besarnya adalah proses tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar untuk kebutuhan-kebutuhan yang akademik yang sifatnya ini harus menjadi masukan. Ini menjadi potensi besar bagi guru dan para administrator, sehingga mereka tidak paham, tidak mengerti bahwa pekerjaan mereka itu sebenarnya bukan sesederhana itu. Sedangkan untuk persoalan yang lain, soal menghantarkan surat yang sifatnya harian, ini sudah menjadi tugas-tugas atau makanan biasa, salah satu alamat, salah satu tempat, atau salah satu memberikan. Bahkan ada surat-surat yang sebenarnya tanggal itulah kegiatan gelar, bukan itu datangnya bisa terhambat. Maka nggak bisa untuk pekerjaan sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, karena selama ini pada asumsi bahwa kita menganggap pekerjaan-pekerjaan tertentu itu kadang-kadang tidak terlalu penting. Calon pemimpin mulai menghargai satu pembagian pekerjaan orang lain. Setiap unit punya makna, setiap orang punya persepsi yang seharusnya dihargai satu sama lain, yang mana kantor adalah menjadi satu sistem bersama. Maka tidak ada sistem yang tidak penting, tidak ada bagian yang tidak penting. Jadi kalau sudah muncul penghargaan, maka pekerjaan dilakukan dapat dikerjakan secara baik dan secara enak. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tersebut atau kesalahan dalam pengucapan kata-kata materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.